Bincang Bisnis. Mitra Bisnis Bincang Bisnis masih bersama Muhammad Soleh, founder dan presiden direktur Gria Syariah Hospitality. Konsep halal hotel atau bersyariah saat ini mulai banyak diterapkan dan dipasarkan pada wisatawan yang berkunjung ke banyak destinasi wisata menarik. Faktanya, konsep ini tidak hanya dikhususkan untuk kaum muslim saja, karena pengunjung non-muslim juga bisa merasakan kenyamanan yang ditawarkan hotel syariah. Ada banyak hal yang membuat konsep halal hotel menjadi semakin menarik belakangan ini. Tak heran jika makin banyak bermunculan hotel berkonsep syariah yang mulai ikut meramaikan industri perhotelan di berbagai kota di Indonesia. Lantas seperti apa Gria Syariah Hospitality melihat kelebihan konsep halal hotel berbeda dengan hotel konvensional? Pertama tentunya baik itu hotel maupun customernya keberkahan ya, karena memang pengelolaan halal hotel itu sangat kait dengan ketentuan-ketentuan syariat agama, sehingga pengelolaannya kalau bisa dikurangi hal-hal yang sifatnya meragukan atau dalam bahasa agamanya subhat. Nah kalau bisa itu seperti itu, bahkan yang haram memang wajib itu ditinggalkan kalau memang sudah jelas ya. Banyak sih sebetulnya memang beberapa hal yang banyak membuat satu proses bisnis di konvensional hotel itu masuk kategori tidak halal maupun subhat ya. Antara seperti prosedur check-in, kemudian makanan tadi yang sebetulnya per Oktober tahun 2019 ini Kementerian Agama atau pemerintah sudah mewajibkan seluruh penyedia makanan dan minuman harus halal ya, harus bersertifikat halal. Kemudian juga proses atau pengelolaan keuangan, termasuk bagaimana dia mengelola uang itu, kemudian mentreatment customer itu supaya sesuai dengan muamalah syariat Islam, termasuk penyimpanannya juga, penyimpanan, bagaimana uang itu disimpan, diputar dan lain-lain. Nah, yang semua itu tujuannya adalah utama untuk keberkahan. Tentunya juga tidak terlepas dari profit oriented, karena memang bisnis harus profit, dan diharapkan dengan keberkahan itu ya orang yang konversi dari konvensional ke halal minimal mempunyai kinerja yang sama ya. Karena memang ada kekhawatiran terus terang berubahnya konvensional ke halal itu akan menurunkan kinerja, terutama revenue, karena beberapa hal faktor. Tapi kalau sudah yakin bahwa memang ini merupakan sesuatu yang lebih baik dan lebih berkah, makanya kita yakin juga kinerjanya akan minimal stabil atau sesuai dengan yang lalu, bahkan meningkat. Saya dapat sharing dari antara lain hotel halal atau syariah di Jakarta yang sudah change hotel, yaitu Sofyan Hotel. Dia mengatakan setelah berubah dari konvensional ke halal hotel atau syariah justru meningkat. Nah, dari situlah keyakinan saya bahwa memang ini adalah satu peluang yang baik. Sementara ini kita masih di Surabaya memang. Sementara memang terus terang pasar yang terbesar Jakarta sebetulnya dan Bandung. Oleh karena itu rencana kami akan buka cabang di Jawa Barat maupun di Jakarta supaya pasarnya lebih luas ya. Ada sebetulnya memang ini masih proses ya. Kami belum bisa sebutkan brandnya. Jadi sudah ada beberapa hotel yang mungkin sebentar lagi kita akan MOU. Kami terbuka seluas-luasnya buat hotel non-bintang maupun bintang. Bahkan yang akan MOU ini sebetulnya sebutannya guest house ya, guest house syariah, tapi dia sebetulnya punya fasilitas yang setara dengan hotel bintang 2 gitu, tapi memang dia sebutnya guest house. Nah, ini merupakan satu peluang juga, dan juga saya sebetulnya diniatkan untuk membantu para owner-owner yang memiliki hotel tapi kewalahan mengelolanya. Nah, di situ saya bisa masuk untuk membantu mereka supaya kinerjanya. Karena memang hotel-hotel kecil yang paling berdampak dengan adanya OTA, online travel agent ini ya. Banyak brandnya, saya tidak bisa sebutkan. Memang dengan adanya OTA atau online travel agent, customer lebih banyak volumenya karena bisa mendapatkan akomodasi lebih murah harganya, lebih cepat, dan pembayaran juga lebih mudah. Namun memang di satu sisi jadi secara industri harga hotel secara umum rata-ratanya menurun. Nah, itu yang membuat hotel yang belum terkelola secara profesional mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dia masih dikelola secara personal maupun kekeluargaan ya. Sementara harganya turun, biaya terutama overhead, terutama pegawai dan lain-lain kan justru meningkat setiap tahun karena UMK. Nah, semakin dia menerima banyak order atau reservasi dari online travel agent, semakin banyak juga kerugian yang mereka dapatkan. Nah, di situ saya kira juga satu peluang buat saya untuk membantu. Artinya walaupun ini bisnis, tapi saya lebih pada membantu mereka tetap soal bisnis kita jalankan dengan profesional ya.
Pertumbuhan bisnis hotel berkonsep syariah memang tidak secepat hotel konvensional yang keberadaannya semakin menjamur. Hal ini merupakan tantangan buat para pelaku bisnis perhotelan yang concern menggarap konsep syariah. Lalu apa saja sebenarnya tantangan yang dihadapi pemain di bisnis ini dan seperti apa pula persaingannya dengan bisnis hotel konvensional? Pihak mitra yang bekerja sama juga belum sepenuhnya mensupport seperti pihak bank yang ingin memberikan pinjaman bagi investor yang punya brand syariah, itu juga mungkin ya. Begitu juga klien-klien customer yang atau corporate yang mengirimkan tamunya untuk tinggal. Tapi memang kembali lagi kepada industri halal hotel memang harus dikembangkan supaya masyarakat dengan sendirinya percaya. Sebetulnya yang mendeklarasikan sebagai hotel syariah, chain hotel sendiri masih sedikit sekali, mungkin 1 kurang dari 5 lah. Tapi memang kita berkompetisinya karena kita mau merubah mindset orang dari konvensional ke halal, ya kompetitor kita ya konvensional, chain hotel baik itu nasional maupun internasional. Demand dan respon pasar yang semakin baik merupakan angin segar buat para pengelola halal hotel untuk mengembangkannya di banyak kota. Buat Gria Syariah Hospitality, apa saja target dan planning pengembangan bisnisnya ke depan? Target ke depan kita harapkan ada beberapa hotel atau properti. Kita targetnya sih sebetulnya nggak muluk-muluk 5 saja per tahun ya, yang bergabung dengan Gria Hospitality atau Hotel Management. Ini juga untuk bukan semata-mata buat kami sebagai perusahaan, tapi juga buat industri. Karena memang pemerintah terus terang tahun 2019 adalah merupakan awal dari pengembangan turisme maupun halal hotel. Begitu juga di Jawa Timur yang gencar sekali kemarin pada saat ada Jatim Fair juga ada booth khusus halal tourism, itu juga merupakan. Dan memang terus terang tren syariah atau halal tourism ini semakin lama semakin baik. Dan bahkan sebetulnya Indonesia kalah jauh, katakanlah Tiongkok, apalagi Malaysia, bahkan Vietnam yang baru mengembangkan pariwisatanya itu sudah duluan. Bahkan kemarin saya ke Jepang juga, mereka sangat antusias sekali dengan halal tourism. Memang sekarang kan serba digital ya, digital marketing, karena saya juga sebetulnya spesialisasinya ke konsultan digital marketing. Memang kami strateginya ke depan akan memanfaatkan era digital ini, industri 4.0, dengan memanfaatkan medsos, dengan memanfaatkan beberapa mitra, OTA termasuk, karena memang kami juga tidak bisa bersaing atau tidak harusnya menjadi pesaing tapi menjadi mitra. Kami merencanakan bahwa kami juga dalam menjadi konsultan digital marketing, kita bekerja sama dengan online travel agent yang ada untuk sama-sama menjual properti tersebut, sehingga kami juga berkolaborasi lah kepada mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya kira itu memang saatnya sekarang digital marketing, makanya sekarang kita harus arahnya ke sana. Mitra bisnis, sampai di sini perbincangan kami bersama Muhammad Soleh, founder dan presiden direktur Gria Syariah Hospitality. Saya Eva Yolanda. Bincang Bisnis. Baru saja Anda ikuti Bincang Bisnis, program wawancara eksklusif seputar usaha dan bisnis. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, silakan hubungi Pas FM di 504-2288. 504-2288. Sampai jumpa.